Selamat malam, selamat malam. Ketemu lagi di episode horor Kakak Kiki Kiki Misteri. Aglap. Jadi seperti biasa kita ngonten tiap malam Jumat ini harus real time malam Malam dong. supaya spooky-nya dapat. Gitu. Malam. Kemarin kita udah ngonten cerita waktu horor dulu tuh yang ada di sini nih. Iya. Nah ini kita terusin ya kan, mungkin pengalaman kemarin tuh masalah lu Ron ya. Gue sama dia. Malu. Gue ada pengalaman misteri. Yang apartemen. Iya. Oh iya ya. Yang rambut panjang. Iya. Tapi memang loh itu, memang cerita horor tuh kadang memang apa ya, menjijikan sih gitu. Iya. Nah, begini aja deh, maksud gue, itu kan lo percaya nggak kalau begitu-begitu juga ternyata tidak hanya ada di wilayah Asia atau khususnya Indonesia doang. Nah, itu dia Ron, maksud gue. Gue mau nanya lu Ron ya. Kalau di Indonesia ini kan berbagai macam. Setahu gue yang di film itu untuk di luar negeri cuma mainnya nggak jauh-jauh, kalau nggak dasteran, pakai jas. Iya. Apa ada yang lain loh di sana? Kalau gue ngalaminnya sebenarnya yang penampakan terus yang kalau gue bilang sih kelasnya jin itu gue ngalamin. Ya, maksudnya kayak kita nggak, bentukannya kan kita aneh-aneh nih Ron. Kalau gue bentukannya kayak Orang kan kalau di sana. Iya. Gitu. Kalau di kita kan ajaib, ada yang pala doang gitu. Iya. Ada yang macam-macam kan. Ada yang hantu tai terbang gitu. iya kan itu semua Indonesia tuh, makanya gini nih Indonesia nih. Lalu apa vocabulary-nya banyak ya soal horor. Lalu lu pernah diliatin apa lu? Cerita temen lu? Enggak, gue. Jadi gue itu gini. Gue itu dititipin. Artinya gini, gue dikasih kasih ajaran oleh orang tua gue, khususnya nyokap. Kalau lo masuk ke satu tempat baru untuk lo tinggal, lo ambil garam, lo tebarin di setiap sudut sambil baca ayat kursi. Nah, ya. Terus biar apa katanya lo? Supaya yang jelek-jelek itu pergi. Ngerti nggak lo? Ya ngerti. Padahal itu sebenarnya musir kan. Musir. Nah kan gue nggak ngerti karena ya itu pesan ya udah. Setiap kali hantu kunci itu. Jadi setiap kali gue datang, setiap kali gue pindah tempat kan, beberapa kota tuh gue di sana dulu ya. Itu gue lakukan itu gue. Oh lu tabur gitu ya? Gue lemparin, gue bacain, gue lempar. Oh. Itu kerasa bro. Ada yang balik ke gue. Oh gitu. Entah karena empasan tangan gue lalu anginnya ke sini, mantul ya, balik atau lagi. Memang gitu. Cuman yang gue rasa ada bus. Sambil lu bacain ayat kursi tadi. Iya. Nah, cuma pertanyaan gue lah. Ini kan di luar negeri. Iya. Oh, yang kayak begituan kan kagak ada urusan luar negeri atau dalam negeri, bro. Bukan, maksudnya gini Ron ya. Iya. Kita kalau di Indonesia, ngelihat yang goib atau jin, kan kadang kita baca-baca ayat kursi atau ayat apapun itu gitu. Iya. Berfungsi gitu kan. Ya. Nah, maksud gue kalau kita di luar negeri, Lagi debat. bukan debat, discuss. Di luar negeri itu maksud abang tuh, hantunya bule. Kita ayat kursi gitu. Dia mengerti nggak gitu maksudnya? Nah itu maksud gue. Kalau kita bahas itu terlalu dalam sebenarnya. Jadi gini, itu sebenarnya menurut gue apa yang kita bacakan itu wah itu kan lo itu dari Quran ya. Iya itu Quran. Jadi mau siapapun ya agak sensitif nih sebenarnya. Nah, tapi respect loh. Ya. Ya karena hantu air mineral. Ya. Jadi ketidaktahuan gue itu ya gue baca itu lalu ini lalu itu gitu kan. Cuma sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya nggak begitu ya. Nggak begitu. Jadi kalau nanti itu resume nanti lah terakhir ya kita bicara ya. Ya. Tapi pada saat pengalaman itu yang gue lakukan ada begitu
lalu ada reaksi dari mereka, reaksi dari si penghuni kamar gue yang baru itu, ada reaksi yang akhirnya gue sempat marah. Kenapa? Mereka nunjukin gue itu di lantai 3 plus 2 ground, ada bawah tanah ya, tapi bawah tanahnya itu sebenarnya sebelah sana, yang ini masih, jadi ada 5 lantai sebenarnya Bawah tanah ya. Buset. Jadi tapi yang bawah tanah sebelah sini, yang sebelah sini tuh los, ngerti nggak lo? Jadi di sini tuh dia bukit gitulah, agak-agak bukit. Iya. Itu setelah gue bacain itu terus gue biasa sholat, mandi, sholat gitu ya, lalu gue belajar, gue baca ini bukan balkon tapi kaca. Balmek, bukan? Balmek. Nah, terus Iya. Valid. Lampu gue begini, artinya kalau ada lampu di sini, ini bisa jadi cermin kan? oh iya. Ya, gue bisa ngeliat diri gue, ya. Ya. Gue belajar. Itu musim dingin tuh, ingat tuh. Cek. Kalau gue ngelihat ada gue kan lagi nulis, ya gitu kan, miring kembali. Tapi di sebelah gue sini ada orang begini. Yang bukan lo itu. Kan kalau gue ngeliat gini, tempat tidur gue. Iya. Tapi ada di sini loh, kok di sini ada yang berdiri begini. Wujudnya jelas nggak? Karena ekor mata yang gue lihat. Oke. Nah, gue begini nih, gue kan bisa ngeliat kalian nih. Iya. Nah, itu gue juga bisa ngeliat tuh. Gitu. Gede. Gitu, tapi tidak bersuara gitu kan. Diam aja dia ya. Nah, gue lihat gitu, hilang. Terus gue gue konsentrasi lagi belajar, gue nulis. Nah, ada pas satu titik, ngomong lagi dia. Anjing nih gue lihat. Nah, itu gue pelan-pelan, gue mau ngeraih jendela gue duduk supaya gue buka gitu. Sampai 3 kali, akhirnya begitu lagi hilang, yang ketiga kalinya ada lagi. Nah, itu gue pelan, gue agak sedikit nipu lah supaya gue bisa nonton. Gue buka nih. Iya loh. Gitu kan? Gue buka, gue mau ngomong apa lo, tapi pakai bahasa Jerman om. Apa lo, gue bilang. Gue tinggal di sini, mau apa lo, gue bilang gitu. Gue tahu lo perhatiin, lo tinggal di sini juga. Terus lo mau ganggu gue, tongolin mana lo, gue bilang gitu. Ya kita nggak boleh takut, nggak boleh ngapa, Enggak. boleh lemah ya. Bahwa Apa gua mana? penghuni ini. Gitu. Iya, lo masih silakan, tapi kayak no ganggu-ganggu gitu. Oh. Udah bener, abis itu enggak. Oh jadi dia kayaknya Selesai. pengen nunjukin doang. Iya, gue ada di sini loh. Ya. Iya. Nah, Riza pernah nggak? Iya, kena. Waktu itu kan udah ada cerita lagi. Ada lagi nggak cerita atau cerita temen yang model kayak Roni ditunjukin gitu? Ada sih cerita. Tapi jangan sekarang. Buat apa? Lo janji lo. Iya. Ya, Iya. Ada yang Lo mau gitu. cerita lo. Iya. Oke. Bisa. Nih, Biar nggak serem. Ini dingin loh, makin dingin. Makanya lu jaket kan. Ada yang nyamperin nih kan. Lo ngerasain nggak? diam. Dari Diem deh Lo tuh. lihat kan dia. Bodoh amat. Diem. Diem. Ada teguh Teguh. sama timbul. Lu takutan teguh daripada itu ah. Nggak ada cerita apa Za kita? Jadi di rumah dulu, rumah keluarga ya. Waktu di Keluarga. daerah sana ya. Di daerah Pondok Bambu. Bambu, Kota Bambu. Sana Kota Bambu ya. Gitu. Jadi itu yang sering berasa dan melihat itu tamu. Oh mirip-mirip Roni dulu. Mirip Iya. cerita tadi. Yang episode sebelumnya itu. Jadi setiap tamu saudara yang nginep itu pasti ya melihat, mendengar, terus Menulis, membaca gitu. Kalistu. Dapat sertifikat. Dapat. Kursus. Datang ke Primagama. Jadi yang pernah banget bercerita itu ada sepupu perempuan. Itu dia bercerita banget. Jadi dia dari kamar itu tengah malam jam 1-an kata dia jam 1 jam 2 kencing gitu kamar mati loh mati yang ini enggak Ya terus. dia mau kencing gitu Ya. mau kencing tapi dengar ada yang mandi Di kamar mandi. di kamar mandi air nyala terus ada yang coba tidur gitu pintu tertutup Terus. akhirnya dia kan di atas posisinya di kamar atas gitu kan, di lantai atas akhirnya dia turun
ke kamar mandi yang bawah gitu. Kamar mandi bawah, dia juga agak lama, nggak tahu ngapain. Pas balik lagi ke atas kamar mandinya itu, di atas masih ada orang situ. Bukan masih ada orang, masih ada suara air keran Terbuka. terus ada Yang mandi tadi cewek cowok? yang mana? Cewek. Sepupu cewek. Oh. Nah, besok paginya Lu nanya kebayangin nggak lagi Kebayang. mandi? mandi. Ada yang ngeliatin dulu. Males banget Ini kan? kalau cerita hampir salah loh. Oh iya makanya. Hampir salah loh. Terus. Nah, besok pagi dia nanya, kontolnya jatuh. Dia nanya, malam siapa sih yang mandi malam-malam gitu kan. Nah, di sebelah kamar itu ada kamar abang gua. Kamar gua sebelah sininya gitu. Ada siapa yang mandi tengah malam katanya. Gua mau kencing sampai gua ke bawah, sampai gua balik lagi ke atas Masih ada yang mandi. Nggak ada. Itu siapa dong? Kagak tahu. Kejadian itu terulang lagi Mandi lagi. malam itu. Malam berikutnya? Malam berikutnya. Iya, mandi kamar mandi lagi. Iya, kamar mandi. Diketok. Kali ini diketok waktu yang malam itu. Dia enggak, pintunya nggak diketok karena udah pasti ada yang mandi, nggak berpikir macam-macam. Iya. Nah, yang kedua diketok tuh. Ketok. Gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diketok. Kerannya mati. Oh, enggak ada gitu. suara air sekali ini. Tapi pas diketok, udah habis diketok keran mati. Ini keran shower apa keran bak mandi sih? bak mandi. Oh oke. Keran bak mandi. Gitu. Iya. Nah, diketok. Nah, itu dia baru benar-benar ngerasain horornya. Oh oke. Karena Pak, dia penasaran. Dia buka tuh pintu. Ternyata Beneran gue merinding bang. Satu Terus? kagak ada orang. Oke. Demi ini kejadian Iya. sepupu gua gitu. Ya. Dia buka itu pelan-pelan. Dia emang takutnya laki. oh. Karena kan di kamar kakak gua tuh sekamar itu bertiga, kakak gua dua cewek kan. Dia sudah sekamar sama kakak gua dua. Takutnya laki dia kelintip itu tuh nggak ada orang. Udah dia tutup lagi, kabur masuk kamar tidur, dibangunin kakak gua gitu. Atau tuh ada apa, dia ngomong gitulah gitu, ketakutan. Dia tuh entah gimana, pokoknya dia bisa tidur walaupun ketakutan gitu. Dia bercerita pagi-paginya gitu. Kalau itu dia beneran banget mendengar ada orang yang matiin keran, tapi pas dibuka pintu nggak ada siapa-siapa. Itu beneran gitu. Dan itu kejadian itu memang bukan dia doang gitu. Ada yang kan ada tangga ya tingkat gitu rumah gua tuh. Itu tengah malam itu abang sepupu koreknya mana? Koreknya mana? Bukan sepupu itu mah apa ya? Emang kali ya, emang. Itu sama, dia keluar dari kamar mandi tapi ngeliat ada orang yang jalan tangga gitu. Ngeliat ada jalan tangga. Itu lagi ditanya besok siapa itu tangga. Nggak ada katanya gitu. Gitu. Karena dia ngerasa nggak tahu ada kejadian horor gitu kan, jadi tahulah siapa tuh. Tapi wujudnya nggak ada. Itu nggak ada. Gitu. Itu kejadian. Dari yang tapi ini yang pas gue udah nikah, jadi rumah gue pas udah jadi kakak semua tuh udah pada nikah, tinggal gue yang tinggal di situ, dia kan udah tinggal nyokap gitu kan. Itu kan kamar di kos-kosin tuh ceritanya tuh. Kamar banyak. Berapa kamar kira-kira? Kurang lebih 8 kamar. Lumayan. Kos-kosin. Nah itu. Anjing. Jatuh. Iya. Kemes. Malam Jumat. Iya malam Jumat. Jatuh sendiri. Terus goyang. Ada yang jatuh yang. Jatuh lagi, masih berisik. Terus. Nah, kan tadinya rumahnya satu, terus ada rumah sebelahnya kecil. Dibelilah sama bokap untuk bikin kos-kosan yang ini lagi gitu. Nah, itu kan connecting tuh rumah sebelahnya tuh, ya kan? Connecting terus sekatnya cuman bawahnya doang. Nah itu pagi-pagi kalau nggak salah tuh
ya ART nih, ART gue yang biasa di situ tuh lagi nyapu tuh di lorong di rumah yang kosan yang sebelah nyapu katanya. Nyapu terus ini dapur, ini kamar mandinya kan, ada yang lagi nyuci tapi ngebelakangin pintu, perempuan wujud jelas katanya. Pintunya kebuka, Pintu kebuka tapi ngebelakangin duduk. Rambut panjang, baju putih. Asik. Beneran ini mah. ART gue ngomong, asli. Dia nanya, ngomong lah gitu, bantu gua. Sama yang yang itu dulu. Nah, pas baru ya. Oh, ditegur. Gini katanya. Nggak ngomong dia? Nggak ngomong, ngangguk gini gitu. Oh ya udah, katanya. Nggak tahu lagi nyuci apa gitu. Pokoknya dia ngebelakangin duduk gitu. Habis nanya udah nyapu lagi gitu. Nah, nyapu lagi itu. Lah, nyapu balik lagi kan untuk ini ke luar gitu kan, keluarnya. Dia lihat itu dia naik tangga karena sebelah kamar mandi itu tangga kan. Sebelah kamar mandi tangga terus ada dapur. Naik tangga katanya tuh orang. Selesai dari tadi nyuci itu. Nah, udah tuh. Terus nyuci ke sebelah rumah satu lagi kan, sebelah rumah utama lah gitu. Ada nyokap di dalam. Nyokap ditanya lah sama dia. Ada anak baru. Yang kos malam-malam gitu. Nah, ada. Itu tadi saya nunggu lagi nyuci. Gimana anak baru? Nggak ada. Emang nggak ada sama sekali anak baru. Belum ada yang nggak ada gitu kan. Orang ya kamar emang ada yang kosong tapi nggak ada anak baru gitu. Nggak ada yang kos baru. Itu tadi saya lihat kamar mandi. Terus dia naik ke atas pas saya balik ke nggak ada. Udah horor deh tuh. Gua juga lagi. Terus nyokap langsung ngerasa. Nah, samperin lah tuh sama nyokap sama gua gitu. Dia minta tolong Samperin. jemur gitu. Udah selesai. Samperin kan katanya naik ke atas. Dicek ke atas. Nggak ada juga. Ya kalau emang dia lagi ngejemur, habis nyuci habis ngejemur kan. Ada, dicek kamar semua. Kamar cek, bukain semua, ketokin pintu pakai kunci itu kan. Nggak ada anak kos semua, lagi pada keluar semuanya anak kos. Emang itu hari libur gitu, tapi anak kos lagi pada nggak ada. Padahal siang gitu ya. Pagi ya, menjelang siang juga matahari ada. Matahari ada. Nah, disitulah tuh horornya di situ. Kan dia bilang lagi nyapu pagi-pagi. Ya ada kejadian lagi, udah gua udah nikah, istri gua Di situ juga. Jadi ada kamar kosong, kos ya gua ditinggal di situ yang kamar agak gede. Itu gua lagi kerja gitu, istri gua masak, digangguin sama anak kecil. Cewek. Wujudnya ada. Ada. Gangguin gimana? Dan tahu nggak wujudnya itu apa? Apa tuh? Bule. Oh, anak bule. Bule kecil. Oke. Seginian ini bener. Seginian ini. Ngeliatin Ngeliatin doang gitu. Ngeliatin. Lihat apa? Terus jalan. Ngongolin Nah, wujudnya. iya, itu kan apa ya? Sorry ya, bini gue juga itu bisa merasakan dan bisa melihat gitu. Kadang-kadang suka melihat atau bisa merasakan ada hal-hal kayak gitu. Ya udah kalau mau lihat kata bini gua, lihat aja jangan ganggu ya, mau main-main aja ya gitu. Udah tuh. Jadi ternyata ceritanya begini kata almarhum bokap atau bokap gue. Dulunya itu kan tanahnya itu sampahan, pelbak. Tapi di pelbak itu dulunya itu makam bule Belanda. Belanda di situ. Jadi di situ tuh dulu tanahnya itu ada pribumi, ada Cina, ada Belanda di situ, di daerah situ tuh dulunya. Iya. Bokap tuh cerita begitu, kata ya mungkin itu kali itu si bocah itu tuh. Soalnya ini cerita lagi ada pasca nih rumah yang utamanya ini udah terjual ya kan ceritanya. Nah, sebelahnya lagi gue masih tinggal di situ, belum terjual. Gebleknya lagi tuh yang beli rumah, dia beli ayunan bang. Oke. Tapi ayunan bukan ayunan yang rantai satu, yang tapi ayunan yang kursi yang berhadapan. Kan? Ini fakta dan memang benar gitu tuh ayunan itu sering goyang. Goyangnya bukan karena tiup angin ya? Ya barang berat begitu masa angin. Pohon lah pasti bergerak kan gitu kan, daun-daun kalau angin gitu. Ini goyang benar-benar goyang gitu. Walaupun memang goyangnya nggak kencang tapi goyang gitu, bergerak gitu.
Jadi ya kata orang yang katanya gitu, si bocah ini makin senang katanya karena dibeliin Mainan. ayunan, tempat mainan di situ. Ya. Yang beli rumah gua tuh dulu tuh, waduh kata gua, wow itu tuh udah horor banget tuh. Sama kayak ini, gue sih gak pernah ngalamin ya cerita dari teman-teman Don. Beneran juga ini di rumah gue sekarang ini. Di sini. Ya di tempat enggak maksudnya bukan, menurut gue sih gue nggak takut yang gitu loh. Iya. Gitu. Nah, dulu ini rumah ini kan waktu gue nggak tinggal di sini, rumah ini kan diisi sama orang-orang kampung sini. Tinggal di rumah gue ya, maksudnya Sebelum direnov? enggak, Sudah jadi. Oh. Maksudnya kan karena gue di luar kota, bokap di luar kota, nyokap luar kota. Yang ada di sini kan Ada lo doang. adik gue sama kakak gue, jadi suka ngumpulin tetangga Ron. Oh, Rumah ini suka dikumpulin rame tetangga. lah ya tetangga. Nah jadi di kamar gue yang sekarang ini sering ditidurin sama anak-anak itu, anak tetangga itu. Ya. Jadi hampir setiap malam, besok paginya pada nyengir habis itu. Ini Yang tidur tetangga gue, tidurnya nyengir. enggak bangunnya, seneng. Seneng Ron. Karena gini, sebetulnya itu horor ya, Tapi asik. tapi asik. Ya. Jadi ditanya dong gitu kan sama kakak gua sama yang lain, kenapa? Dia mimpi lah. Oke. Mimpi bersetubuh sama perempuan cantik. Iya. Kan gitu. Ya kan? Oke. Iya. Besoknya yang teman yang lainnya sama juga, perempuannya sama. Gitu. Iya. Sampai begitu juga. Ya kan? Jadi gua nggak tahu ya itu apa horor apa, tapi perempuannya sama Ron. Iya. Gitu, Terus gua balik lagi ke bokep. Enggak, bukan. Iya. Tapi sorry, kan gue pernah tinggal di sini 3 bulanan. Iya, dulu Ronnya lumayan lama sih. Gue beberapa kali kalau tidur di kamarnya yang dimaksud tadi, kan gue suka nonton Ya, film ya, film. suka di situ ada TV, ada Betul. VCD player, betul. DVD player kali ya. DVD zaman dulu. Terus ketiduran. Itu memang beda. Gue baru ingat nih berapa tahun yang lalu, itu tahun 2001 kali. Sebelum gua nikah. Belum. Iya betul. Iya, soalnya tapi yang lucunya Ron, abang gua, adik gua ngalamin juga. Oh, oke. Gitu. Perempuannya satu ya, cuma itu doang. Cuma gua nggak pernah. Gitu. Jiper dia malu. Gua nggak ngerti. Soalnya tiap gue turun dari luar kota, anak-anak itu nggak ada yang di kamar. Titik lu gede katanya. Ini horor. Namanya horor. ngeri titik lu katanya. Tapi benar. Tapi konon kabarnya di samping rumah itu ada yang lorong itu Ron. Di situ penghuni yang zaman dulunya pernah nguburin anak-anak waktu masih bayi katanya. Yang ini yang ada Iya, lorong orang itu. yang kamar 2 kamar ini. Ada lorong Yang ada panjang. kamar mandi, kamar Sebelahnya kan ada bokap, lorong. Nah, lorong tuh. Katanya di situ. Nah, di situ katanya namanya siapa sih? Lupa gue. Aryani atau siapa? Oh nih, Gitu. itu Gua nggak tahu. Ya. Tapi dia Jadi selalu ingat. datangnya lewat mimpi, dia bersetubuh dengan teman-teman gua itu. Oh ya. Kecuali gue ya. Gue sih waktu itu lupa, pokoknya memang gue ngerasain itulah. Cuman apa terjadinya sampai gimana gue lupa. Cuman memang iya. Nah, Apakah itu apa ya namanya? Itu horor gak sih? Gua juga ya nggak ngerti. horor maksud itu Bisa di mimpi loh. ya dia Dan masuk satu yang sama. di situ. Jadi dia malam ini gue coba deh, bisa kata tetangga gue lagi. Terjadi. Jadi lagi. Besoknya coba terjadi lagi. Kuat juga tuh perempuan. Tiap hari. Iya, tiap Tapi hari. itu Cantik loh. frekuensinya pas tuh. Jadi dia udah dapat frekuensinya si astral itu, masih kita bilang astral. Apa dulu kamar gue itu rumah pelacuran kali ya? Nah, Kamar gue itu khusus. tapi nah ini mungkin cerita terakhir nih, bro. Gue jadi inget nih kalau kayak begini ya. Gue pernah kerja sama temennya bini gue lah ya, dulu ya, di Gintung, Jalan Gunung. Oh, itu horor ya, itu horor. Jalan Gunung yang ada danau itu ya. Ya, horor aduk. Nah, Situ di Itu Iya, itu. iya. Itu Gue horor. pernah kerja di situ. bukan main itu gue Iya. kesana aja kemarin. Iya. Buset. Jadi kantor kita ini kan interior design ya. Oh, di situ kan. Di situ ada workshopnya ya. Jadi kita punya pegawai itu cewek 2.
ya. Mereka yang kerja pakai komputer. Nah, setiap pokoknya udah mau maghrib lah. Beberapa kali mau maghrib itu mereka selalu buru-buru sebelum azan, sebelum gelap mereka cabut buru-buru. Oh, selesai deh. Gua agak waktu itu belum curiga, tapi pas ada satu hari yang kerjaannya numpuk dan harus diselesain, nggak bisa nunggu, jadi harus selesaiin dulu. Baru boleh Mau pulang. jam berapapun baru boleh pulang gitu kan. Yang lain udah pulang dong. Udah. Karena dia tahu. Tinggal gue sama Oke. dua anak cewek ini, Oke. gitu kan. Tahu nggak? Udah Pak ya, kita udah selesai. Oke, laporannya udah ini ya. Pokoknya mereka udah masukin dokumen, udah disiapin semuanya, disimpan, di save lah di file ya. Dimatiin komputer dimatiin, di shutdown. Gue ngeliat. Nyala lagi. Nyala dan bukan Windows yang keluar. Bukan, tapi yang C-Prom itu loh. C-Prom. Oh, Cek. Jadi bukan sistem yang keluar. Udah dimatiin, tapi dia tek nongol itu, cek, gitu. Dan bicara. Halo. Maksudnya dia nulis. Iya. Gua nggak bohong. Ini dua saksi nih. Ini kalau mudah-mudahan orang-orangnya masih ada ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian mau diolah, mungkin kalau gue bisa dapetin kontaknya, tanya mereka saksi hidup. Dan Terus yang ketiganya ngeliat. ya bertiga ngelihat, halo, nama saya, nama bule, apa gitu. Terus nggak Lupa. diladenin. Gue ladenin. Ya enggak. Oke. Lu lihat aja dia jalan sendiri. Cabut, gue bilang gitu. Kabarnya. Cabut listriknya. Gua bilang gitu. Udah bubar. Halo, nama saya Pik. Cabut listrik, cabut dah, pulang. Wah, udah suasana udah nggak enak. Pulang, tutup kantor, Iya banget ya. Brad. Gue panggil temen gue yang ngerti soal itu. Lagi-lagi namanya itu Mas Daryl kalau nggak salah. Mas, ke tempat gue yuk, gue bilang gitu, siang-siang itu. Baru dia masuk gerbang. Lo pernah tahu nggak di Jalan Gunung itu ada rumah yang depannya sampan gede? Pernah inget nggak? Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi kos-kosan kayaknya. Pas naik apa masih di Udah naik, Ah. lurus nanti arah ke mana? Ke Pondok Cabe ya. Nah itu ada rumah sebelah kiri, ada sampan di depan rumahnya. Di depan rumah itu ada sampan gede. Nah itu rumahnya. Jadi masuk nih teman gue, saya masuk terus gue, ada apa Mas? Gue cerita. Lu ada ngerasa sesuatu nggak di sini? Dia lihat kiri kanan, wah ini nih jalan raya, dia bilang gitu. Jalan rayanya si Di dunia goib dunia itu. Nah di sini ada sumur ya Mas? Dia bilang. Iya. Coba saya ke sumurnya. Benar. Jadi di Sumur sebelah tua? iya. Apa fungsi? Enggak. Oke. Jadi sumur udah ditutup. Kita samperin. Gue juga kaget gitu loh. Iya loh. Ada bekas sumur ditutup dulu. Ini matinya di sini. Ngomongnya ini matinya di sini gitu. Cewek itu. Jadi kayaknya mau diminta tolongin. Kan dibersihin. Tolong dong doain gue atau apa. Teman-teman udah cabut aja. Yuk. Takut gua. Cabut gua. Takut jangan ini sana. Tuh kencing lu. Oke, Kikers, kayaknya kita mau ditinggalin semuanya gitu. Jadi ceritanya terlalu horor gitu ya. Ya, gue juga males sebenarnya Jumat gini. Udah Jumat ini kan, males banget. Jadi mudah. Gue ditinggal, ketemu lagi ya. Dadah. Bye. Oke.